Sebelum menuju ke alur ceritanya, alangkah baiknya jika Anda meng-subscribe channel ini terlebih dahulu. Tan Yun, kamu terlalu banyak menipu. Kemarahan Dongfang Sangzi meletus dari dadanya. Wei Yan, Su Liunian, dan Sima Yu juga memerah. Tan Yun menatap Dongfang Sangzi dan mengangkat alis pedangnya. Mereka ingin membunuhku di Fangcheng setahun yang lalu. Hari ini aku membiarkan mereka memotong tangan mereka. Kamu bilang generasi muda terlalu banyak menipu orang. Wajah Tan Yun tiba-tiba menjadi dingin, dan dia dengan tegas berkata, karena kamu mengatakan bahwa generasi muda terlalu banyak menipu orang, bagaimana dengan generasi muda yang benar-benar menipu orang terlalu banyak? Sekarang, aku mematahkan lenganku, berlutut dan bersujud kepadaku, dan meninggalkan 10.000 batu roh terbaik. Keluar dariku, kematian atau wajah, Anda memilih sendiri. Mendengar itu, Dongfang Sangzi, Sima Yu, Wei Yan, Su Liunian, paru-paru mereka akan meledak. Di sisi lain, Feng Qingcheng, Duan Changqiong, Zhu Daosheng, Xie Juechen, Gongsun Yangchun, Yu Wenfengjun memandang Dongfang Sangzi dengan ejekan telanjang di mata mereka. Tan Yun, kamu. Begitu Dongfang Sangzi membuka mulutnya, dia pasti disela oleh Tan Yun, generasi muda dengan ramah mengingatkan generasi yang lebih tua. Mulai sekarang, jika Anda mengatakan satu kata lagi, generasi muda minta maaf sekali lagi. Dongfang Sangzi, Sima Yu, Wei Yan, dan Su Liunian, mengepalkan tangan, menatap Tan Yun dengan sengit, tanpa berkata apa-apa lagi. Tan Yun, aku akan mematahkan lenganku dan berlutut untukmu. Pada saat ini, seorang manajer 8 kali lipat ranah jiwa ilahi berkata pertama sambil menghela nafas. Saya juga berlutut dan lengan saya patah. Pramugara lain tersenyum masam. Ketika dia membungkuk kepada Tan Yun dan berlutut dengan orang lain, dia tiba-tiba meraung, keterampilan bisa dibunuh dan tidak dihina, orang tua itu bertarung denganmu. Tiba-tiba, dua penjaga 8 kali lipat Divine Soul Realm, dengan kaki tertekuk, tiba-tiba ditendang, tubuh mereka meledak dengan keras, masing-masing dengan cahaya pedang, dan mereka menusuk dada kiri dan kanan Tan Yun di luar Zhangsu. Tan Yun, hati-hati. Sen Subing berteriak dengan mata khawatir. Menusuk. Di antara percikan dan batu api ini, Tan Yunsing menembakkan dua niat membunuh di matanya. Punggungnya ditekuk seperti busur, dan kakinya meluncur ke depan untuk menghindari dua pedang mematikan itu. Pada saat yang sama, tubuhnya yang melengkung tiba-tiba bangkit. Menjulurkan telapak tangannya dengan keras mengenai rahang kedua pelayan itu. Kaca, kaca, ledakan. Segera, rahang kedua pelayan itu pecah, darah dan tulang yang patah memercik, dan kedua kepala itu meledak tiba-tiba. Jiwa dalam pikirannya, sebelum dia bisa melarikan diri di masa depan, disapu bersih oleh telapak tangan Tan Yun. Buk, buk, leher kedua mayat tanpa kepala itu berlumuran darah, dan mereka langsung jatuh ke belakang. Setelah Tan Yun Leiting membunuh mereka berdua, dia menatap murid dan pelayan di depannya, apakah kamu masih ingin membunuhku? Jika ada lebih banyak, kamu sebaiknya pergi bersama. Pada saat ini, seorang murid perempuan dari garis Feng Lei menganggap kematian seolah-olah dia telah pulang, kami akan membunuh Tan bersama-sama. Sebelum kata, awan, jatuh, sekelompok cahaya pedang ungu melintas di tenggorokannya. Tepat saat tubuh itu jatuh dalam genangan darah, Tan Yun melambaikan tangan kanannya, dan pedang terbang ungu di tangannya menembus udara, menembus bagian tengah alis wanita itu, dan menusuk kepalanya. Ditikam sampai mati. Diam, hening. Di panggung kehancuran, hanya ada suara terengah-engah dari semua orang dan deru angin dingin. Tan Yun, belum terlambat bagi seorang pria untuk membalas dendam selama 10 tahun. Aku akan menghitung penghinaan hari ini. Seorang pramugara berusia 60 tahun menggertakkan giginya, mengayunkan pedangnya dan memotong lengan kirinya. Kemudian, dia berlutut di tanah, bersujud kepada Tan Yun dan bangkit. Setelah meninggalkan 10.000 batu spiritual yang luar biasa, dia dengan enggan mengangkat lengannya yang patah dan terbang menjauh dari kehancuran. Platformnya, Tan Yun, perbukitan hijau tidak akan berubah menjadi perairan hijau yang panjang, mari kita tunggu dan lihat. Tan Yun, malu hari ini, aku akan memintamu untuk menggandakannya di masa depan. Petik 2 petik 2. Pukul, pukul. Selanjutnya, 4 murid saluran dan pelayan berteriak untuk memotong tangan mereka dengan pedang mereka. Setelah meninggalkan waktu roh, mereka membawa lengan mereka sendiri yang patah dan terbang menjauh dari platform kehancuran. Pada saat ini,
Di atas meja di depan Tan Yun, darah perlahan merayap seperti sungai. Dihadapkan dengan adegan berdarah ini, Tan Yun menutup mata, dan mengambil 11,86 juta batu roh terbaik ke dalam tasnya. Jika bukan karena wajah Tantai Xuanzong, jika tidak, Tan Yun pasti tidak akan membiarkan siapapun pergi. Pada saat ini, Tuan Yu Wenfeng di pavilion, menghadap 5 orang Feng Qingcheng, Gongsun Yangchun, Duan Changqiong, Zhu Daosheng, dan Xie Juechen, berkata, bagaimana Anda menyukai dua proposal lama? Setelah diskusi singkat, 5 anggota Feng Qingcheng memutuskan untuk membiarkan yang terkuat dari 5 garis bertarung melawan Tan Yun terlebih dahulu. Karena tidak ada dari 168 murid penegak hukum yang lebih kuat dari Zhao Wanxia yang sudah mati, 168 tidak memimpin. Setelah berdiskusi, murid Dan Mei adalah yang pertama bertarung. Murid Qimai, Kang Ling, Fu Xiong, murid Bis Sol, murid Fu Mai Senlang, Luo Chaiyun, murid Zhen Mei. 3 laki-laki dan 2 perempuan semuanya adalah 9 tingkat kultivasi di alam jiwa ilahi, dan kelimanya adalah 5 murid yang bertarung dengan tegas melawan Tan Yun, makhluk terkuat yang bertanggung jawab. Feng Qingcheng memandangi 5 orang yang berdiri di langit, bibir Zunya terbuka dengan ringan, dan suara alam yang mengandung harapan terdengar, siapa yang bisa membunuh Tan Yun, kepala ini dan 4 kepala dan tetua penegak hukum masing-masing akan memberimu hadiah, dengan 10 juta roh yang luar biasa, batu. Begitu kata-kata ini keluar, mata kelima orang itu mengungkapkan semangat juang yang tinggi. Di antara ribuan murid lainnya, mata menjadi hiruk-pikuk. Mereka semua ingin membunuh Tan Yun dan mendapatkan 60 juta batu roh yang luar biasa. Penghargaan 60 juta batu roh yang luar biasa bukannya tidak penting. Kita harus tahu bahwa setiap 50 tahun, ketika seluruh murid Sekte Suci bersaing untuk putra suci dan wanita suci melalui kompetisi besar, hadiah untuk tempat pertama tidak lebih dari 10 juta batu roh yang luar biasa. Pada saat ini, untuk mendorong murid Wu Mei membunuh Tan Yun, hadiah uangnya mencapai 60 juta. Sebagian besar murid dan pelayan Wu Mei yang belum bertarung melawan Tan Yun dengan tegas berubah menjadi merah. Inilah sebabnya mengapa orang mati demi uang dan burung mati demi makanan. Pada saat ini, 30 juta murid 9 pulsa yang bertaruh benar-benar mendidih, bersorak dan berteriak langsung ke langit. Ayo, semuanya, bunuh Tan Yun. Bunuh Tan Yun. Bunuh Tan Yun. Petik 2 petik 2. Diam. Setelah Jun Yuanfeng melambaikan tangannya untuk memberi isyarat kepada semua orang untuk diam, dia berkata dengan keras, sekarang Penatua Penegak Hukum mengumumkan bahwa pertempuran hidup dan mati akan berlanjut. Begitu suara itu jatuh, bayangan indah menghilang dari kehampaan, dan kemudian, seorang murid Ding Sixin dalam gaun hijau muncul di platform kehancuran dan berdiri menatap Tan Yunyao. Siner, aku khawatir kamu bukan lawannya, dengarkan kata-kata tetua ini, cepat minum pil ini. Di pavilion, Penatua ke-6 dari pil portal suci, wanita tua itu, dengan lambaian tangan kanan kurus, menembakkan pil ungu dari pavilion ke tangan kanan Ding Sixin. Pil pembunuh jiwa. Murid Tan Yun tiba-tiba menyusut. Dia tahu bahwa begitu dia meminum pil ini, dia akan meningkatkan kekuatannya dengan mengorbankan jiwa di kolam roh. Efek sampingnya adalah, misalnya, Ding Sixin memiliki 9 jiwa dewa, dan jika 3 dari mereka dilenyapkan di bawah sifat obat, ranahnya akan jatuh ke ranah jiwa dewa tingkat ke-6. Lebih penting lagi, mulai sekarang, dia tidak akan pernah bisa memadatkan jiwa dewa ke-7 lagi, sampai kematian hanyalah kekuatan tingkat ke-6 di alam jiwa dewa. Dapat dilihat bahwa pil pembunuh jiwa adalah tabu bagi para biksu, dan tidak ada yang mau meminumnya sampai hidup dan mati dipertaruhkan. Ding Sixin menatap pil ungu di tangannya, tubuhnya bergetar, dan dia dengan jelas mengenali bahwa itu adalah pil Zun pembunuh jiwa. Dia menggelengkan kepalanya dan menatap Penatua ke-6 dan berkata, untuk murid, bahkan jika dia membunuh Tan Yun setelah minum pil ini, murid itu tidak akan memiliki hubungan dengan jalan surga, dan murid itu tidak akan hidup dengan baik, sebagai mati. 6 tetua, tidak masalah bagi murid untuk membunuh Tan Yun dengan arogan. Penatua ke-6 mengangguk, ya, kamu bisa memutuskan bagaimana melakukannya sendiri. Terima kasih 6 tetua. Ding Sixin berkata dengan hormat, dan tiba-tiba kembali menatap Tan Yun, kamu pengkhianat inti, kamu sudah mati. Tan Yun menutup telinganya, dan berkata dengan ringan, demi kamu sebagai seorang wanita, kamu bisa bunuh diri sendiri. Beri kamu 3 napas waktu untuk mempertimbangkan. Setelah 3 napas,
kamu tidak punya kesempatan untuk bunuh diri. Mencari kematian. Mata Ding Sixin penuh dengan cahaya dingin, dan Tan Kou tiba-tiba terbuka. Sebotol kuali darah hitam yang membangkitkan jiwa naik dari mulutnya, membumbung tinggi dalam kehampaan sejauh 100 kaki. Segera setelah itu, garis berkelok-kelok pada kuali darah penangkap jiwa tampaknya memberi kehidupan padanya, meluncur di permukaan kuali dengan kecepatan tinggi, meledakkan tirai cahaya berdarah besar. Kuali darah yang menangkap jiwa itu seperti lingkaran matahari yang berwarna darah, memancarkan cahaya berwarna darah yang menyilaukan, menutupi Tan Yun di bawahnya. Ketika mata Tan Yun diterangi oleh cahaya yang menyerap jiwa, dia tiba-tiba menjadi apatis dan ekspresinya kusam. Kakak ipar, segera bangun. Sue Zian berteriak kaget. Murid-murid lain dari garis berjasa juga gelisah dan khawatir untuk Tan Yun. Sue Zian, jangan berteriak, bahkan jika kamu mematahkan tenggorokanmu, Tan Yun tidak akan bangun. Ding Sixin mencibir lagi dan lagi, kuali darah penangkap jiwaku sudah cukup untuk mengendalikan murid-murid Dzogchen alam jiwa ilahi biasa, apalagi alam jiwa ilahi 4 kali lipat Tan Yun. Seperti yang dia katakan, Ding Sixin melambaikan tangan kanannya, dan tiba-tiba ratusan jarum racun sepanjang setengah kaki dari harta terbaik menembak alis, tenggorokan, dada, dan bahkan seluruh tubuh Tan Yun seperti hujan deras. Ratusan jarum racun dari senjata harta karun terbaik, dimanapun mereka lewat, bintik-bintik hitam muncul di kekosongan satu sisi, tetapi mereka menembus kehampaan, menunjukkan kekuatan. Tan Yun, pertahankan nyawa anjing itu. Ding Sixin menghela nafas dingin, dan melakukan tendangan voli ke arah Tan Yun mengikuti jarum beracun. Pergelangan tangannya tiba-tiba berputar, dan seberkas cahaya pedang atribut api membawa api yang mengamuk dan memotong leher Tan Yun. Tan Yun sudah mati. Dia akan dibunuh oleh kakak senior Ding dari Danmai kita. Kuek sangat baik. Kegembiraan teriakan murid Danmai tiba-tiba diliputi oleh suara laki-laki dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. 3 napas telah tiba. Para murid mengikuti gengsi dan melihat pemandangan yang mengejutkan. Dan Ding Sixin, yang membunuh Tan Yun, langsung panik dan berteriak keras, "Tidak. Jarum bunga pir hujan deras saya adalah harta terbaik, bagaimana bisa dihancurkan? Dan bagaimana kamu tidak kehilangan akal?" Dan dang-dang. Di mata semua orang yang terkejut, Tan Yun, yang memiliki tampilan kusam, permusuhan yang mengamuk di mata bintangnya, menghadapi hujan deras jarum racun bunga pir yang meledak dari tembakan, dan bukannya mundur, dia membanting ratusan jarum racun dengan tangannya, daging. Menghancurkan. Langkah Dewa Hongmeng. Sosok Tan Yun melintas, dengan mudah menghindari pedang api Ding Sixin, dan ketika dia langsung muncul di sebelahnya, dia panik bahwa Letnan Jenderal akan menelan Zun dan pembunuh jiwa di tangan kirinya ke dalam mulutnya. "Aku hanya ingin mengambilnya sekarang, tidakkah menurutmu ini agak terlambat?" Tan Yun memutar cakarnya dengan tangan kirinya dan memegang pergelangan tangan Ding Sixin seperti kilat, membuatnya mustahil untuk memasukkan pil ke dalam mulutnya. Pada saat yang sama, Tan Yun mencengkeram pedang terbang ungu di tangan kanannya dan menusuk dadanya tanpa ampun. Pompa, bilah tajam menembus jantung Ding Sixin dan menusuk berdarah dari punggungnya. Ding Sixin menggigil, dengan darah mengalir keluar dari mulutnya. Dia menatap Tan Yun yang dekat, matanya rumit, tidak mau, sedih, takut dan tidak mau. Desir Sam. Ketika 9 jiwa vulkan Ding Sixin keluar dari kalajengking, Tan Yun tiba-tiba melepaskan pergelangan tangan kirinya dengan tangan kirinya, dan kemudian, dengan telapak tangan, embusan kekuatan spiritual membombardir 9 jiwa vulkan. Tidak, 9 jiwa vulkan atribut api dihancurkan dan runtuh dalam keputusasaan. Berdebar, Tan Yun perlahan menarik pedang terbang dari dada Ding Sixin dengan tangan kanannya, dan mayat itu jatuh lemas dalam genangan darah, dan pembunuh jiwa di tangannya berguling ke kaki Tan Yun. Pada saat ini, ekspresi Tan Yun tenang dan menakutkan. Dia melihat 6 tetua di paviliun, mengangkat kaki kirinya dan menghancurkan Soul Killing Zun dan berkeping-keping. Tindakan ini membuat wajah tua dan Mai tua ke-6 terasa panas, seolah-olah kaki Tan Yun tidak menyentuh pil, tetapi di wajahnya. Ledakan. Tan Yun menendang tubuh Ding Sixin sejauh ratusan kaki, dan berkata dengan acuh tak acuh, selanjutnya. 3 karakter pendek, meskipun sangat ringan, seperti panggilan kematian, dan menghantam hati semua orang dengan keras. "Sungguh bajingan yang sombong, aku akan melawanmu." Fu Xiong, seorang murid dari jiwa binatang, meraung dalam kehampaan, dan dalam sekejap, 9 jiwa binatang keluar dari kehampaan di atas kepalanya. Di atas 9 binatang dan roh,
ketika hantu naga banjir berkepala 9 yang panjangnya ratusan meter muncul, langit melonjak. Hantu naga berkepala 9 dan 9 roh binatang dalam angin menderu menembus alis Fusiong. Segera, kekuatannya meroket 9 kali. Napas yang sebanding dengan kesempurnaan agung dari alam jiwa ilahi melonjak keluar dari tubuhnya, membuat radius 1000 kaki kosong dan merangkak. Itu penuh dengan retakan di ruang angkasa yang panjangnya ribuan meter. Wow! Dengan raungan yang dalam seperti naga, Fusiong meletakkan tangan kanannya di belakang lehernya, kelima jarinya menembus kulit, dan berdarah dari tubuhnya dia mengeluarkan senjata kelas rendah yang terbuat dari tulang naga. Tombak tulang tiba-tiba menjadi 10 kaki panjangnya di tangannya, dan ada auman naga yang tak ada habisnya di dalamnya, yang mengejutkan orang dan membuat sebagian besar murid ketakutan. Tan Yun menatap tombak tulang, mengerutkan kening, ekspresinya semakin dalam, dan berkata, jika saya belum melihatnya, tombak tulang ini disempurnakan dari tulang belakang naga yang baru lahir tahap kelima, dan juga mengolah 30% dari kekuatan iblis dari naga banjir ke dalam tombak tulang. Kemudian Anda memasukkan senjata tulang ke dalam tubuh Anda dan memberinya makan dengan darah, untuk mencapai keadaan di mana jiwa Anda dan senjata tulang terintegrasi. Dengan cara ini, Anda bisa mengerahkan 30% kekuatan perangkat yang lebih rendah, tetapi sekarang Anda dapat mengerahkan 60 hingga 80% kekuatan. Begitu kata-kata ini keluar, ada seruan seru di antara 300 murid. Lautan badai muncul di hati semua orang, dan mereka tidak pernah berpikir bahwa Fusiong benar-benar dapat mengerahkan 60 hingga 70% kekuatan tombak tulang dari senjata yang lebih rendah. Dukun, Fusiong menyeringai lagi dan lagi, dengan penuh semangat, membenci Tan Yun, kamu memiliki sedikit pandangan ke depan, apakah kamu takut? Aku memberitahumu, kamu membunuh Zhao Wansha dengan pukulan terkuat sebelumnya, dan kamu tidak bisa bersaing denganku sama sekali. Sekarang berlututlah untukku 3 kali, dan aku akan menjaga seluruh tubuhmu, kalau tidak aku akan menggagalkanmu. Fusiong, ada terlalu banyak orang yang ingin membunuhku, dan aku masih hidup dengan baik. Kamu, seperti mereka, masih tidak bisa melakukannya. Begitu kata-kata itu jatuh, bibir Tan Yun menggeliat, dan dia menggunakan seni pedang Excalibur Hongmeng, dan aura 9 kali lipat dari alam jiwa ilahi keluar dari tubuhnya. Segera, kekuatan warna-warni dari 5 elemen emas, kayu, air, api, dan tanah keluar dari tubuh. Adegan berikutnya di Tan Yun membuat lebih dari 3 juta murid, termasuk semua orang dari garis keturunan yang berjasa, berseru. Ya Tuhan, lihat dia, bakat macam apa Tan Yun. Kekuatan angin dan guntur mengalir keluar darinya lagi. Ya, bagaimana ini mungkin? Dia bukan hanya kualifikasi terbaik dari 5 atribut emas, kayu, air, api, dan bumi, tetapi juga kualifikasi angin dan guntur terbaik. Luar biasa. Bukankah itu berarti bahwa di bawah premis memiliki atribut 5 elemen, tidak mungkin memiliki kekuatan atribut lain? Mengapa Tan Yun masih memiliki kekuatan angin dan guntur? Tuhan, lihat, semuanya. Waktu melonjak keluar dari tubuh Tan Yun. Iya, itu benar, bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana dia bisa memiliki 3 bakat teratas pada saat yang sama? Brengsek, sial, apakah saya terpesona? Kekuatan luar angkasa ada di tubuh Tan Yun lagi. Dia masih memiliki bakat supernatural dari roh atribut luar angkasa. Ibu, di sini lagi. Kekuatan kematian muncul di tubuh Tan Yun lagi, dan dia sebenarnya adalah roh kematian. Langitnya gila. Tan Yun sebenarnya memiliki 5 kualifikasi kualitas terbaik pada saat yang bersamaan. Ah, bakat Tan Yun terlalu menakutkan, lihat. Dia telah mengebor kekuatan cahaya lagi. Sungguh, ini adalah kekuatan cahaya. Ini sangat mengejutkan, bagaimana dia bisa memiliki 6 bakat teratas. Petik 2 petik 2. Teriakan kaget dan ngeri dari lebih dari 3 juta murid berlama-lama di telinga. Sister Sen Subing dan Sen Suzhen, wajah mereka yang agung dan agung menunjukkan ekspresi keheranan. Selain itu, 9 kepala dan Yuan Fengjun, dan bahkan semua penatua 9 Vena, tampak ketakutan. Mereka merasa ketakutan karena kualifikasi Tan Yun. Seperti yang kita semua tahu, tipe pertama, memiliki 5 atribut emas, kayu, air, api, dan tanah pada saat yang sama, adalah kualifikasi tertinggi. Tipe orang kedua dengan atribut ganda angin dan guntur juga merupakan kualifikasi terbaik.
Jenis atribut binatang ketiga juga merupakan kualifikasi terbaik. Tipe keempat dari memiliki atribut kuno juga merupakan kualifikasi terbaik. Dan 2 dari 4 bakat terbaik ini tidak dapat muncul pada orang yang sama, ini adalah sesuatu yang semua orang tahu. Selain itu, 4 atribut waktu, ruang, kematian, dan cahaya tidak dapat muncul pada satu orang pada saat yang sama dalam kognisi setiap orang. Tapi sekarang, Tan Yun memiliki 11 atribut lainnya kecuali atribut kuno dan atribut binatang. Sungguh adegan yang gila. Kualifikasi seperti itu tidak bisa lagi digambarkan sebagai penjaga langit. Apakah dia manusia atau penjahat? Feng Qingcheng, kepala formasi gerbang suci, memicu gelombang mengerikan di dalam hatinya. Kualifikasi Tan Yun sangat menakutkan, jika dia tidak mati hari ini, lelaki tua itu harus memikirkan metode lain. Kepala jiwa binatang suci Duan Qiong, niat membunuh berkecamuk di matanya yang berlumpur. Bagaimanapun, lelaki tua itu harus menyelesaikan akun Tuan Istana Suge Perintah. Kepala kapal pintu suci Xie Chen, lelaki tua botak ini, gemetar dengan tangan kanannya, terus membelai kepalanya yang seperti suar, hatinya seolah tenggelam ke dasar laut. Jika Tan Yun tidak mati hari ini, aku akan kehilangan 30 miliar batu roh terbaik. Saat itu, para leluhur pasti akan mengulitiku. Pada saat yang sama, Sun Yangchun, kepala gong gerbang suci Danmai, tubuh tuanya sedikit gemetar, dan dia juga panik. Pada saat itu, dia bersumpah dan memberitahu klan emas senior bahwa Tan Yun pasti akan mati. Senior klan emas hanya mengeluarkan 30 miliar batu roh terbaik dalam jumlah besar. Dia terus bersila dalam pikirannya. Batunya kalah, akibatnya resiko ditanggung sendiri, kata-kata. Zhu Daosheng, kepala rune pintu suci di kursi pavilion, tiba-tiba berdiri, dan berseru, 6 bakat teratas dikumpulkan bersama. Tan Yun, apakah kamu manusia? Pada saat yang sama, Tantai Xuanzong, yang berdiri di langit di tengah lautan awan yang luas, gemetar hebat, kejutan besar. Menantu raja masa depan, kamu benar-benar menjadikan ayahmu menantu luar biasa. Di sisi Tantai Xuanzong, seorang lelaki tua berjubah hijau tipis di lautan awan mengepul keluar dari udara tipis. Orang ini adalah ayah dari Tantai Xuanzong dan penguasa sebelumnya, Tantai Yu. Ayah, apakah kamu melihat bakat Tan Yun? Tantai Xuanzong berkata dengan penuh semangat seperti anak kecil, anak saya tidak pernah tahu bahwa bakatnya telah berbalik melawan langit. Lihat, aku melihatnya. Suara Tantai Yu bergetar sangat parah, cucu menantuku, itu benar-benar membuka mataku. Setelah itu, Tantai Yu berkata dengan ekspresi yang sangat kuat, Xuanzong, ingat, jika cucu menantu saya kehilangan musuh nanti, bahkan jika itu melanggar instruksi leluhur, dia tidak akan dibunuh. Hanya cucu menantu yang tidak mati, Huang Fuseng Songku cepat atau lambat akan terbang ke langit, bahkan melampaui kecemerlangan leluhur ketika dia masih hidup. Tantai Xuanzong mengangguk, anakku mengerti. Ngomong-ngomong, kamu harus memperhatikan satu hal lagi. Tantai Yu berkata dengan makna yang dalam, setelah hari ini, mata-mata dari kekuatan utama yang mengintai di sekte kita, pasti ada seseorang yang ingin memenangkan seorang murid seperti Tan Yun. Jika kemenangan itu tidak berhasil, dia pastilah Tan Yun akan dibunuh dan dia tidak akan diizinkan untuk hidup melawan orang seperti dia. Jadi, Anda harus mengambil tindakan pencegahan secara rahasia, dan melindungi keselamatannya sambil memahami kepribadian Tan Yun secara menyeluruh. Selain itu, bakat Tan Yun pasti akan membuat semua orang suci dan orang suci di 9 pembuluh darah lainnya merasa terancam dalam pemilihan raja berikutnya. Mereka pasti akan mengambil tindakan untuk menghadapi Tan Yun. Anda harus mengatur semua ini dengan benar. Singkatnya, jika Tan Yun benar-benar tertarik oleh orang lain, maka bunuh dia. Jika Tan Yun tetap tidak tergerak oleh kekuatan besar, maka lindungi keselamatannya. Dalam kehampaan di luar platform kehancuran, Fusiong ketakutan dengan bakat Tan Yun melawan langit. Apa yang kamu lakukan dalam keadaan linglung? Menunggu dia membunuhmu. Bagian atas pavilion berteriak pada Fusiong Sen, cepat bunuh dia untuk kepala ini. Itu ketua. Setelah Fusiong dengan hormat menerima perintah, rambutnya menari-nari liar, memegang tombak tulang ke arah Tan Yun yang berada di tahap kehancuran, terbang ke bawah dengan kecepatan ekstrim, dan berteriak, pengorbanan darah. Pembakaran jiwa. Tiba-tiba, jiwa jauh di dalam pikiran Fusiong mulai terbakar. Saat jiwanya terbakar, fitur wajahnya dipelintir seperti hantu,
dan tombak tulang melengkung di tangannya sering bergetar, seolah-olah dia akan lepas kendali kapan saja. Pada saat yang sama, darah di tubuhnya berderap seperti 10.000 kuda, dan kemudian, setetes darah keluar dari tubuhnya, seperti bintang berdarah di langit, mengalir ke pistol tulang di tangannya. Au! Saat jiwa terbakar dan darah mengorbankan tombak tulang, tiba-tiba, tombak tulang di tangannya berdengung dan bergetar, membuat raungan yang sepertinya berasal dari zaman kuno. Kekuatan yang menghancurkan langit dan bumi meletus dari tombak tulang, menyebabkan celah besar di ruang muncul di ruang luas. Membunuh. Kemarahan Fusiong bergema di langit, dan tombak tulang di tangannya berputar, dan tiba-tiba berubah menjadi 1000 kaki di kehampaan, seperti tombak gunung yang dibanting ke Tan Yun. Dan dengan kuat mengunci Tan Yun ribuan kaki di bawah. Pistol tulang seperti gunung meledakkan ruang, dan saat meluncur ke arah Tan Yun, tiba-tiba, potongan-potongan balok kosong menyebar dan runtuh. Kekuatan tembakan mengejutkan dunia dan tangisan hantu, yang memancarkan kekuatan mengerikan dan kekuatan penghancur, sehingga semua murid yang berada di langit di luar terkejut. Tombak tulang Qianzhang yang menembus kehampaan mengunci Tan Yun dengan kuat, memberi Tan Yun perasaan yang tak terhindarkan. Tentu saja, Tan Yun tidak perlu menghindar. Karena dia akan menggunakan kekuatan magis keempat dari seni pedang Hongmeng, Dewa Pembunuh Hongmeng. Seni pedang Dewa Pembunuh Hongmeng dibagi menjadi 5 elemen gangguan, 7 pembunuhan pengetahuan Vena, dan 9 kapal pembunuh dewa. Pada akhirnya, kekuatan magis tertinggi adalah kekuatan 11 atribut untuk memadatkan pedang Hongmeng untuk menampilkan pembunuhan dewa. Pedang Hongmeng kumpulkan. Di panggung kehancuran, Tan Yun menghadapi tombak tulang seperti gunung yang datang seperti malapetaka, ekspresinya khusyuk, perburuan dan perburuan jubahnya berdiri tegak, dan kekuatan 11 atribut di tubuhnya mengalir deras ke dalam pedang terbang ungu, di tangannya. Dengan pedang terbang ungu dan pedang bergetar ringan, Tan Yunsing menembakkan niat membunuh yang besar di matanya, dan berteriak dalam hatinya, Hongmeng membunuh para dewa. Segera, Tan Yun memegang pedang di tangan kanannya, melayang ke udara, dan dengan terang-terangan mengayunkan pedang ke tombak tulang yang menggelegar. Merayu, berdengung, boom, tiba-tiba, langit tampak menangis, langit tampak bergetar, dan cahaya pedang emas sepanjang 100 kaki meledak ke pedang terbang ungu. Segera setelah itu, kekuatan kayu, kekuatan air, kekuatan api, kekuatan bumi, kekuatan angin, kekuatan guntur, kekuatan waktu, kekuatan ruang, cahaya pedang dari kekuatan kematian, naik ke langit dari pedang terbang ungu, dan cahaya pedang dari kekuatan emas, diikuti oleh tombak tulang Qianzhang yang menyerang. Ledakan. Boom. Di antara kilat dan batu, cahaya pedang kekuatan Bai Zhangjin menebas di ujung tombak tulang Qianzhang, dan suara memekakkan telinga meletus, dan ruang bergetar dan retak dalam jarak ribuan meter. Cahaya pedang dari kekuatan emas dikalahkan oleh tombak tulang seperti gunung dan runtuh di udara. Pistol tulang seperti gunung itu utuh, hanya kejutan. Tetapi ketika badan senjata itu bergoyang, Fusiong, yang berada ribuan kaki di udara di platform kehancuran, jelas-jelas mendapat serangan balik, dan tubuhnya terguncang, wajahnya langsung pucat. Boom, boom, boom. Pada saat ini, 9 suara memekakkan telinga berturut-turut bergema lebih dari ribuan mil. Di tengah gemuruh dan retakan kehampaan dan deru angin, kekuatan kayu dan 900 balok pedang lainnya menebas tombak tulang Qianzhang satu demi satu. Tombak tulang Qianzhang ditembak jatuh, dan badan senjatanya terombang-ambing 9 kali, satu demi satu dengan kekerasan. Apa? Fusiong di langit mengeluarkan ratapan yang tak terhentikan. Dia merasakan 9 suara gemuruh keras di kepalanya. Segera, darah di tubuhnya berguling dan mengeluarkan 9 darah. Pada saat ini, dia terhuyung-huyung ke udara, wajahnya pucat dan terkejut, tetapi dia tiba-tiba tersenyum. Dia melihat tombak tulang Qianzhang yang berkomunikasi dengan jiwanya, secara vertikal ke bawah dan menghancurkan kekuatan atribut 9 dao seperti bambu, dan kemudian menabrak puncak gunung Tan Yuntai di udara rendah. Ada darah di mulut Fusiong, dan tawanya bergema di langit, Tan Yun, kamu mati. Bagaimana jika kamu memiliki 6 bakat teratas? Kamu masih tidak bisa lepas dari nasib kematian. Kamu mati hari ini, tidak ada yang bisa menyalahkan orang lain. Kamu harus disalahkan karena terlalu tajam. Kamu memiliki bakat untuk menjaga dari langit, tetapi kamu tidak tahu bagaimana melindungi diri sendiri dengan bijak, dan kamu pamer di mana-mana. Kamu lebih dari bersalah. Hahaha, sangat keren untuk membunuhmu. Pada saat ini, Yuan Fengjun,
Feng Qingcheng, Duan Changqiong dan 9 kepala suku diam-diam menghela nafas lega. Di mata mereka dan lebih dari 3 juta murid, Tan Yun akan dihancurkan oleh serangan tombak tulang seperti gunung. Tidak ada apa-apa. Di kapal roh, Shen Subing, Mu Mengyao, Sue Ziyan, Zhong Wu Xiao, Huang Fuyu, dan bahkan semua orang di barisan layanan jasa, ketika ekspresi mereka cemas, Tuoba Yingying tersenyum, kepala, dan Anda tidak harus khawatir tentang orang mati. Bukan saudaraku, tapi Fu Xiong. Di lautan awan yang luas, Tantai Xuanzong, yang ingin menyelamatkan Tan Yun, mendengar kata-kata Tuoba Yingying, dan memilih untuk menunggu dan melihat perubahan kecemasan. Kesadaran spiritualnya terkunci kuat pada Tan Yun, matanya penuh harapan. Pada saat ini, Tan Yun, yang berdiri rendah di langit, mengangkat sudut mulutnya sedikit, dan semangat juangnya yang mendominasi menguap dari tubuh Tan Yun, dan dia berteriak melalui awan, Fu Xiong, apakah kamu sudah cukup tertawa, kamu bisa mati. Detik berikutnya, Tan Yun naik ke langit dengan keras, memegang pedang terbang ungu di kedua tangan, dan membanting pedang ke pistol tulang yang kejam. Memanggil. Tiba-tiba, bayangan pedang ungu berkabut sepanjang 1000 kaki, memancarkan kekuatan 11 atribut, meledak dari pedang terbang ungu, dan menebas tombak tulang dengan polos. Bayangan pedang ini persis kekuatan 11 atribut, bayangan pedang Hongmeng terbentuk setelah fusi. Bayangan pedang Hongmeng tampaknya tidak tahu malu, dan kekuatannya sangat kecil sehingga tidak dapat memotong kekosongan saat dipotong. Faktanya, itu berisi salah satu kekuatan paling kuat di dunia, kekuatan Hongmeng. Hanya dengan bayangan pedang, aku ingin membunuh muridku. Ini benar-benar konyol. Suara ejekan dari langit di atas paviliun tiba-tiba datang, dan adegan berikut membuat semua orang tingkat tinggi tiba-tiba bangkit dari tempat mereka, tempat duduk. Boom! Di mata semua orang, ketika Hongmeng Sword Shadow memotong ujung pistol, sekelompok kuat dan tak tertandingi mungkin meledak dari bayangan pedang dengan suara keras. Di bawah kekuatan tirani itu, ruang runtuh ke segala arah seperti kilat. Melihat dari kejauhan, kekosongan yang runtuh tampak seperti roda hitam dan tinta besar yang membumbung dari langit. Dalam sekejap, kekosongan di atas platform kehancuran membentuk lubang besar di ruang gelap dengan diameter 3000 meter. Angin hitam pekat seperti tsunami mengalir keluar dari gua besar di ruang gelap seperti gunung dan lautan, menakut-nakuti sebagian besar murid hingga berteriak. Boom! Boom! Oh tidak! Di tengah ledakan objek, suara tragis Fu Xiong datang. Semua orang melihatnya dan melihat tombak tulang sepanjang 1000 kaki dari ruang hitam pekat. Di bawah serangan bayangan pedang Hongmeng, itu ada di udara. Segera, retakan padat menyebar dengan sangat cepat dari ujung pistol ke badan pistol, dan retakan yang saling bersilangan menjadi retakan yang semakin lebar. Retakan. Wow! Retakan dalam nafas memenuhi seluruh tombak tulang, dan segera, tombak tulang sepanjang 1000 kaki itu hancur dan berubah menjadi semburan fragmen setebal 50 meter, jatuh ke dalam kehampaan seperti air terjun. Berdiri di langit, mata Fu Xiong melotot dalam serangan balik pemberani, lubang Qi menyemprotkan darah, dan dia jatuh ke dalam kehampaan dengan kesadaran yang samar-samar. Boom! Boom! Tan Yun bergegas ke atas dalam semburan tulang yang patah. Setelah meledakkan pecahan tulang yang besar, Tan Yun bergegas ke langit, tubuhnya terbalik di udara, dengan kekosongan retak di kaki kanannya, menarik Fu Xiong yang jatuh. Kepala, ledakan, kabut darah terisi, tengkorak pecah, dan kepala Fu Xiong meledak. Sebelum jiwa bisa melarikan diri dari pikirannya, dia dimusnahkan. Ledakan, dalam suara gouge yang tumpul, mayat tanpa kepala Fu Xiong jatuh di atas panggung kehancuran. Kakak perkasa, petik 2 petik 2. Lebih dari 300 murid di jalur pelayanan jasa yang sama berteriak kegirangan dan kegembiraan setelah terbebas dari keterkejutan. Selain itu, semua murid di bawah kesempurnaan agung di alam jiwa ilahi dari 9 saluran, melihat Tan Yun berdiri di langit, mata mereka tidak bisa tidak dipenuhi dengan ketakutan yang mendalam. Di antara ratusan ribu murid 9 saluran di alam jiwa ilahi Dzogchen, kebanyakan dari mereka memandang Tan Yun, dan mata mereka menjelaskan apa yang cemburu. Ada 127 orang suci dan 68 orang suci di 9 saluran, semuanya adalah putra surga yang bangga dan putra kaisar. Di antara mereka, apakah mereka berasal dari alam jiwa ilahi atau alam jiwa suci, mereka dapat membunuh Tan Yun tanpa usaha apapun, tapi mata mereka masih menunjukkan ketakutan.
Ketakutan ini berasal dari kemampuan Tan Yun yang tak tertandingi untuk menantang level yang lebih tinggi, tetapi juga dari 6 bakat teratas yang tidak dapat dibandingkan dengan Tan Yun. Pada saat ini, sebagian besar orang suci dan orang suci menganggap Tan Yun sebagai batu sandungan dalam perjalanan mereka untuk menjadi penguasa berikutnya. Konspirasi tanpa akhir mulai muncul di hati sebagian besar orang suci dan orang suci, tetapi ada juga sangat sedikit mata yang memandang Tan Yun, menunjukkan kekaguman dan kerumitan. Jiumai turun ke ribuan diaken, lebih dari 400 penatua, hingga kepala 9 gerbang suci, dan Yuan Fengjun. Mukanya sama jeleknya. Sebelum Feng Qingcheng, Duan Changqiong, Gongsun Yangchun, Zhu Daosheng, dan Xie Juechen, 5 pembangkit tenaga listrik yang dipilih dari para murid yang berpartisipasi dalam pertempuran yang menentukan. Sekarang masih ada murid Qimei Kangling, murid Fumei Senlang, dan murid Zenmei Luo Chaiyun. Mereka bertiga memandang Tan Yun yang berdiri di udara, dengan ekspresi panik, tetesan keringat menetes dari dahi mereka. Dari adegan pedang dan bayangan besar Tan Yun, menghancurkan tombak tulang dari senjata terhormat tingkat rendah, mereka dapat melihat bahwa jika mereka sendiri, di bawah pedang itu, mereka akan mati selamanya. Berikutnya, Tan Yun berdiri di udara memegang pedang, angin kencang meniup rambutnya, tapi dia tidak bisa menghilangkan niat membunuh di matanya. Begitu suara itu jatuh, Kang Ling, Sen Lang, dan Luo Chaiyun mundur selangkah tanpa sadar. Adegan ini membuat semua orang yang bertaruh panik. Anda harus tahu bahwa setiap orang bertaruh pada kebangkrutan. Semua orang menaruh semua harapan mereka pada mereka bertiga. Jika mereka bertiga kalah dari Tan Yun, kekayaan yang telah mereka simpan selama bertahun-tahun akan sia-sia. Kakak Kang, ayolah, kamu harus membunuh Tan Yun. Kakang, kamu akan membunuh Tan Yun. Kalau tidak, saudara-saudara akan menjadi miskin. Saudara Sen, Anda ingin yang berani menjadi tak kenal takut. Saudari muda Luo, kamu adalah seorang jenius yang dapat menyaingi alam jiwa ilahi Dzogchen. Kamu harus percaya bahwa kamu dapat membunuh Tan Yun. Petik 2. Petik 2. Murid Qi, Fu, dan Zen Sanmai, dan murid lainnya, terus bersorak dan berteriak untuk Kang Ling, Sen Lang, dan Luo Chaiyun. Ketiganya saling memandang, dan tidak ada yang ingin memimpin melawan Tan Yun. Mereka tahu betul bahwa hanya dengan membiarkan pihak lain dan Tan Yun bertarung dengan tegas untuk menghabiskan kekuatan Tan Yun, apakah mereka akan memiliki kesempatan untuk bertarung di akhir. Saat kalian bertiga ragu-ragu, mata indah Feng Qingcheng berkedip, dan suara langit terdengar, tidak ada dari kalian bertiga yang melakukannya. Mendengar itu, ketiganya dan semua orang tidak jelas. Pada saat ini, mata semua orang tertuju pada Feng Qingcheng. Feng Qingcheng memandang keempat kepala suku, Gongsun Yangchun, Duan Changqiong, Zhu Daosheng, dan Xie Juechen, dan berkata tanpa ragu, situasi saat ini jelas bahwa kita hanya memiliki satu cara untuk menang. Murid lain yang mengatur agar Wumei kita berpartisipasi dalam pertempuran yang menentukan, dan murid penegak hukum, menggunakan perang roda untuk menghabiskan kekuatan Tan Yun, dan akhirnya membiarkan Kang Ling, Sen Lang, dan Luo Chaiyun mengambil tindakan. Setelah mendengar ini, keempat pemimpin Gongsun Yangchun dan Yuan Fengjun semuanya mengangguk setuju. Tanpa saran Feng Qingcheng, mereka akan melakukan hal yang sama untuk yang lama dan licik. Setelah mendengar ini, Sen Subing, Mu Menggu, Zhong Wu Xiao dan orang-orang lain dari garis pencapaian berjasa mengubah ekspresi mereka. Mereka sangat khawatir ketika berurusan dengan Tan Yun dengan cara seperti itu. Tan Yun melihat ekspresi Sen Subing dan yang lainnya, dan tersenyum lega pada semua orang. Dia juga selalu percaya bahwa dalam menghadapi kekuatan absolut, perhitungan apapun oleh musuh akan sia-sia. Setelah itu, Feng Subing, Duan Changqiong, dan Yuan Fengjun 6 orang, agar tidak memberi Tan Yun terlalu banyak waktu untuk memulihkan kekuatan mereka, mereka segera memerintahkan murid penegak hukum dan murid Wumei untuk membentuk 6 tim dalam kekosongan. Tim pertama, 168 murid penegak hukum. Tim kedua, 200 murid Danmai dan 105 pelayan. Tim ketiga, Jimai Guanxi 59 orang, 186 murid Qimei. Tim keempat, 109 murid Fumei dan 217 pelayan. Tim 5-300 murid dan 263 pelayan. Tim ke-6, 146 murid jiwa binatang dan 86 pelayan. Pada saat ini, para murid penegak hukum dan murid serta pelayan Wumei semuanya tampak berbeda.
Beberapa gemetar ketakutan di mata mereka, menyesali memprovokasi Tan Yun setahun yang lalu, dan melawan Tan Yun lagi. Beberapa wajah abu-abu seperti kematian, dan mata mereka penuh dengan ketidakpuasan terhadap keluarga mereka dan nostalgia untuk segala sesuatu di dunia. Tidak ada yang ingin mati, kan? Melihat ke belakang, sebelumnya, 5 jiwa, angin dan guntur, jiwa-jiwa kuno, dan jiwa-jiwa suci mematahkan tangan mereka. Ratusan murid dan ratusan pelayan yang berlutut di depan Tan Yun, kebanyakan orang mengerti bahwa mereka sebenarnya bisa hidup. Apakah kebahagiaan terbesar? Murid Qimei Kangling, murid Fumei Senlang, dan murid Zenmei Luo Chaiyun berdiri di udara di belakang tim 6 baris. Mereka bertiga menghela napas lega. Mereka itu sombong. Bahkan jika Tan Yun bisa membunuh murid Wumai dan murid penegak hukum, kekuatannya akan habis saat itu, dan akan mudah untuk membunuh Tan Yun sendiri. Pada saat ini, Jun Yuan Feng memandang 5 kepala teratas Feng Qingcheng, dan berkata, karena lelaki tua itu bertaruh paling sedikit, biarkan murid penegak hukum saya mulai duluan. Ya, Feng Qingcheng berkata sedikit. Jun Yuan Feng memandang 6 baris tim dalam kehampaan dan berkata tanpa ragu, selanjutnya, murid penegak hukum dan murid Wumai akan bergiliran melawan Tan Yun. Sekarang Penatua Penegak Hukum mengumumkan bahwa pertempuran yang menentukan akan berlanjut. Begitu kata-kata itu jatuh, salah satu dari 168 murid penegak hukum memimpin murid-murid dari alam jiwa berunsur 8 dengan kaki gemetar, dan dia bertahan untuk melawan Tan Yun. Jangan malu dengan faksi penegak hukum kami, mengapa kamu masih tercengang? Berikan kepada sesepuh penegak hukum ini. Yuan Feng Jun terdengar seperti Hong Song. Murid itu patuh. Murid itu berteriak, Tan Yun, aku merancang leluhur, dan aku bertarung denganmu. Wow, memanggil. Sambil mengutuk, murid itu memegang pedang terbang dan membunuh Tan Yun. Hari ini aku memberimu kesempatan untuk meminta maaf dan menyelamatkan hidupmu. Karena kamu tidak menghargainya, maka aku akan membunuhmu. Suara ketidakpedulian melekat di telinga semua orang, dan segera, Tan Yun di langit di atas panggung kehancuran menghilang. Detik berikutnya, bayangan Qian melewati murid penegak hukum dan berubah menjadi Tan Yun berjubah biru, berdiri di udara dengan pedang. Murid penegak hukum berhenti dalam kehampaan, masih mempertahankan postur memegang pedang, dan lingkaran garis darah muncul di lehernya. Kemudian, darah disemprotkan dalam pola darah, kepala jatuh dan leher patah, dan mayat tanpa kepala jatuh di platform kehancuran. Begitu 8 jiwa emas metalik keluar dari mayat, mereka diledakkan oleh Tan Yun di udara. Sampai jumpa di video selanjutnya, Mimin sedih banyak yang nonton doang tapi nggak subscribe hehehe.